wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholat wa ita'iz zakah wa lam
yakhsha illallaha fa'asha ulaika ayyakunu minal muhtadin. Masyarakat muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini pada momentum sholat Jumat dan peresmian masjid perdana di Kecamatan Siding. Rahmat dan karunia-Nya ini harus kita syukuri, karena bersyukur adalah perbuatan yang diutamakan dalam agama Islam. Bersyukur tidak hanya berhenti pada ucapan, tetapi juga terwujud dalam tindakan kita sehari-hari. Dengan bersyukur, kita akan melihat banyak nikmat yang mungkin sering dilupakan, bahkan dalam tantangan dan cobaan terdapat hikmah yang bisa kita ambil. Dan itulah sebabnya kita harus selalu bersyukur. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak sholawat dan salam kepadanya. Nabi adalah teladan terbaik bagi kita yang senantiasa memberikan tauladan dalam laku dan ajarannya. Mulianya Nabi sampai disebut di dalam sebuah hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqaka akhlak. Artinya, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Selanjutnya, kitab yang menyampaikan wasiat kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, lahir dan juga batin. Dengan ketakwaan yang tertanam dalam diri kita, maka kehidupan akan senantiasa berada dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholat wa anta zakata wa lam yakhsha illallaha wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Firman Allah ini mengingatkan kepada umat Islam untuk memakmurkan masjid dengan berbagai aktivitas yang merupakan wujud kepatuhan kepada Allah. Dalam kitab Rawahilul Bayan, tafsir Ayatul Ahkam, diterangkan bahwa memakmurkan masjid bukan hanya dengan cara membangun, memperkuat, dan memperbaiki bangunan masjid. Memakmurkan masjid ialah mengerjakan berbagai macam ibadah, khususnya sholat, dan di dalamnya memuat aktivitas sujud. Kata sujud memiliki kesamaan arti dengan kata masjid itu sendiri. Kata masjid terambil dari akar kata sajadah sujud, sujud yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Dari makna ini bisa kita artikan bahwa pada hakikatnya meletakkan dahi, kedua tangan, lutut, dan kaki kita di masjid adalah wujud lahirnya yang paling nyata dari makna-makna kepatuhan. Terlebih Rasulullah bersabda, "Bajuliyat lil ardu masjidah wa tahura."
jadikan untukku dan untukmu bumi sebagai masjid dan sarana mensucikan diri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah yang mengaitkan masjid dengan bumi ini menunjukkan bahwa masjid merupakan pusat berbagai aktivitas yang lebih luas dan bisa membawa kesejahteraan lahir dan batin, sekaligus kesejahteraan dunia dan akhirat melalui ikhtiar-ikhtiar kemakmurannya. Bukan hanya kesejahteraan untuk jamaah dan masjid itu sendiri, namun lebih luas lagi yakni kesejahteraan masyarakat. Dengan makna luas ini, umat Islam harus terus menguatkan peran masjid dalam memberikan kemaslahatan bagi masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan terwujud peradaban mulia. Sejarah juga sudah menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, hal yang pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Ini menunjukkan bahwa masjid memang merupakan pusat kehidupan dan peradaban yang dibangun oleh Islam. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memakmurkan masjid guna mensejahterakan umat adalah dengan memperkuat beberapa sektor kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Pada sektor pendidikan, masjid bisa memaksimalkan perannya untuk memperdalam ilmu dan nilai-nilai agama serta moral masyarakat yang akan membentuk karakter setiap individunya. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai kemasan program, diantaranya mendirikan lembaga pendidikan, kegiatan-kegiatan pengajian yang terstruktur, dan aktivitas keilmuan lainnya. Pada sektor ekonomi, masjid bisa dimaksimalkan fungsinya dengan berbagai program seperti mendirikan lembaga perekonomian yang mampu menjadi pusat pergerakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan. Ketakmiran masjid juga bisa menguatkan perekonomian dengan meningkatkan kemampuan serta keterampilan sumber daya jamaah melalui program pelatihan keterampilan dan wirausaha. Penguatan kesejahteraan dari masjid juga bisa dilakukan dengan penguatan bidang sosial melalui maksimalisasi potensi filantropi. Misalnya, masjid dijadikan pusat penggalangan dana zakat, infak, sedekah, dan didistribusikan bantuan-bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sementara, penguatan kesehatan bisa ditempuh dengan mendirikan fasilitas kesehatan seperti klinik ataupun apotek yang bisa diakses oleh jamaah dan masyarakat setiap saat. Penyuluhan kesehatan dan berbagai program untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat bisa dikemas oleh para takmir sehingga masjid benar-benar mampu menjadi pusat kegiatan umat Islam yang memberi dampak luas pada masyarakat. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dengan memaksimalkan peran-peran ini, masjid dapat menjadi lebih dari sekedar tempat ibadah, tetapi juga pusat kesejahteraan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini memerlukan kerjasama yang kuat antara pihak masjid, komunitas, dan lembaga pemerintah untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Kekompakan dan manajemen yang berpotensi menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam mengelola masjid dan program-program kemaslahatan di dalamnya. Jika semua aktivitas kemaslahatan ini diniati dengan baik, maka semua akan dicatat sebagai bentuk ibadah yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu menyadari bahwa cakupan ibadah di dunia ini sangatlah luas. Berbagai amal atau aktivitas kita di dunia bisa bernilai ibadah jika diniatkan dengan baik, sehingga niat menjadi hal yang penting dalam kita memulai dan melakukan segala aktivitas
dalam kehidupan kita sehari-hari. Niat menjadi pijakan awal, apakah aktivitas yang kita lakukan nanti akan bernilai ibadah atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan muttafaqun alaih, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan pastilah disertai dengan niat, dan setiap pelaku amalan hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Jika ibadah-ibadah ini bisa diistiqomahkan oleh kita semua melalui masjid, maka mudah-mudahan akan berdampak positif bagi diri kita dan orang lain. Rasulullah bersabda, apabila kamu melihat seseorang membiasakan diri beribadah di masjid, maka bersaksilah bahwa ia orang yang beriman. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah Jumat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk memaksimalkan potensi masjid sebagai pusat kesejahteraan masyarakat. Semoga kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memakmurkan masjid dengan berbagai ibadah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum fi innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarika lahu wa liman hajjata bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yunzal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa'alaikumsalam ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa rabba'ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhil hajat wa ya kasifal baliyat. Allahumma ansur man nasara din waqtul man qadala al-muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minina wa aslih hadata bainihim. Allahumma dafa anal bala'a wal waba'a wal wala'a wal fahsya'a wal munkara wal bagya wasyai'ira wasiyuf al-mukhalifata wal mihana ma zahara minha wa ma batun min baladina hadha khassa wa min sayri biladil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واصبروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.